Kisah mistis ini sungguh menggetarkan perasaan. Bagaimana bisa vagina seseorang dihuni oleh seekor binatang berupa lintah hijau? Apakah ini penyakit atau mungkin kutukan? Ketika kakiku menginjak bumi lambung Mangkurat, hatiku langsung terpaut erat di sana. Alamnya yang gemerlap indah dan masih perawan, sungguh telah menawan hatiku. Sungai-sungai, hutan, rawa-rawa, dan bukit-bukitnya begitu elok, dan membuatku serasa telah menemukan dunia baru. Aku pun semakin terikat erat dengan lambung Mangkurat, begitu berkenalan dengan Emalia, seorang gadis Dayak Manyan yang telah merampas jiwaku. Aku begitu mencintai gadis ini, bahkan mungkin dialah cinta pertamaku yang sebenarnya. Karena itu aku ingin segera menikah dengan Emalia, tetapi kawan-kawanku melarang atau paling tidak memperingatkan agar aku berpikir ulang untuk mewujudkan niat itu. Emalia bukan seorang gadis, dia tidak perawan lagi, kata Bonar mengingatkan. Walau Emalia seorang janda, apa salahnya aku mencintainya? Jawabku tegas. Masalahnya dia telah menjanda 4 kali. Kalau kau menikah dengannya, dia akan menjadi janda untuk ke-5 kalinya. Sahut Damai sambil menepuk bahuku. Jadi, dia telah beberapa kali menikah? Tanyaku keheranan. Terus terang, baru kali ini aku mendengar informasi itu. Walau aku tahu Emilia berstatus sebagai janda, namun kupikir dia baru sekali menikah. Ya, dia cerai mati karena suaminya meninggal akibat suatu penyakit. Demikian yang pernah aku dengar. Kau ini selalu ketinggalan kereta. Makanya, sebelum kau memutuskan untuk menikahi Emilia, lebih baik cari dulu informasi agar kamu tidak terjerumus. Tambah si Bonar pula. Dari mana kalian tahu semua ini? Tanyaku penasaran. Ya, dari mulut ke mulut, sahut Ripto yang sejak tadi hanya diam saja. Informasi mengenai status Emilia yang telah menjanda 4 kali ini terus terang sangat mengganggu pikiranku. Aku tidak bisa tinggal diam. Emilia harus kuajak bicara mengenai hal ini. Jangan-jangan Bonar, Damai dan juga Ripto hanya ingin memanas-manasiku. Ya, bisa saja mereka bercanda untuk menutupi perasaan cemburu. Kalau ini benar, sungguh canda mereka sangat keterlaluan. Hari itu aku sengaja menemui Emilia dan mengajaknya bicara berdua. Biasanya kami berdua hanya berbincang-bincang di teras rumahnya. Tetapi sekarang aku diajak duduk di sebatang kayu ulin yang tergolek di samping rumah. Di tempat itu, kami dapat berbicara tanpa diganggu oleh adik-adiknya yang sangat akrab denganku. Abang mau tahu tentang kehidupan masa laluku, bukan? Emilia mulai membuka pembicaraan. Sepertinya dia sudah bisa membaca perasaanku. Bagaimana kau tahu? Tanyaku heran. Setiap calon suami selalu ingin tahu masa lalu calon istrinya. Tidak terkecuali abang. Ini suatu hal yang wajar, dan aku tidak perlu merasa tersinggung karenanya. Benar, Emma. Tapi sebelumnya aku mohon maaf. Semua ini terpaksa aku lakukan karena aku tidak ingin masa lalumu menjadi kendala kehidupan rumah tangga kita nantinya. Jawabku coba bersikap bijak. Apa yang ingin abang ketahui? Tanya Emilia sambil menatapku. Aku hanya diam tergugu. Batinku sungguh tak tega untuk menanyakan hal yang diperguncingkan oleh teman-temanku semalam. Aku tak ingin melihat wanita cantik itu bersedih. Aku tahu apa yang sedang berkecamuk di dalam hati abang, kata Emilia seperti menebak. Ya, pasti abang sudah mendengar cerita tentang aku yang sudah menikah 4 kali itu. Benar, bang? Aku tidak membantahnya. Dan kalau kita berjodoh, abang adalah suamiku yang kelima.
Dan perlu abang ketahui, keempat suamiku meninggal setelah menikahiku. Paling lama hanya 3 bulan, itu pun mereka hanya berhubungan badan denganku sekali saja. Itulah kisah tentang aku, Bang. Sekarang terserah sikap abang bagaimana. Seperti layaknya terbius, aku tetap diam 1000 bahasa. Tenggorokanku seperti tercekat oleh perasaan yang begitu mengharu di dalam hatiku. Sekarang, apa yang abang perlu ketahui lagi tentang diriku? Tanya Emilia seakan coba mencairkan suasana. Emma, apakah kamu punya ilmu atau apa yang dapat mencelakai para suamimu? Aku balik bertanya dengan suara yang agak gemetar. Aku sungguh tak mau menyakiti hatinya. Ilmu? Saya tidak punya, Bang. Tapi semua ini mungkin karena takdirku yang buruk. Jawabnya dengan nada sedih. Apakah di tubuhmu ada tanda atau semacam gambar seperti tato misalnya? Pancingku. Mengapa abang tanyakan itu? Soalnya di Jawa ada perempuan yang setiap kali menikah, suaminya pasti meninggal. Mereka disebut bahulawean. Biasanya di tubuh mereka ada semacam tato atau tanda bawaan sejak lahir. Jawabku. Tidak ada, Bang. Tubuh Emma mulus kok. Nanti abang bisa periksa. Atau kalau abang mau, sekarang juga boleh. Tidak usah. Abang percaya kok. Jawabku agak kikuk. Dengan pandangan menerawang, Emilia lalu berkata, terus terang saya juga tidak senang dengan keadaan saya yang aneh ini, Bang. Kalau diibaratkan penyakit, Emma juga ingin sembuh. Emma tidak ingin hanya sebentar bersama abang. Emma sangat mencintai abang. Demi Tuhan, Emma takut nasib abang akan sama seperti nasib suami-suami Emma terdahulu. Air mata Emilia mulai mengalir di atas wajahnya yang halus dan inosen itu. Apakah dengan suami-suami terdahulu Emma tidak mencintainya? Hidup manusia memang penuh misteri, Bang. Bahkan Emma menganggap seperti perjudian. 4 kali menikah, ada 4 alasan mengapa Emma menganggap bahwa abang adalah jodoh Emma. Sejak pertama kali melihat abang, Emma percaya bahwa abang adalah ayah dari anak-anak Emma nanti. Terus terang, pernikahan Emma sebelumnya adalah karena orang tua semata. Baiklah kalau begitu. Abang akan berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya yang terjadi dalam dirimu. Kalau sudah ketemu penyebabnya, pastilah ada jalan keluarnya. Kataku sambil menyusut air matanya yang telah menganak sungai di atas wajah cantiknya. Untuk menenangkannya, kubiarkan Emilia larut dalam pelukanku. Akhirnya aku berpamitan pulang ke kampung halamanku di Jawa Tengah. Sebelum berpisah, Emma menghadiahiku ciuman di pipi, lembut dan sejuk. Cinta yang teramat dalam membuatku begitu merasakan ketulusan di dalam hati Emilia. Dan tekadku kian mantap untuk mencari jalan keluar atas apa yang dialami oleh wanita yang sangat aku cintai itu. Selama di kampung, waktu senggangku kuhabiskan untuk mencari tahu penyakit apa sebenarnya yang bersarang di tubuh calon istriku itu. Namun hampir semua orang pintar yang kutanya selalu menggelengkan kepalanya. Tidak tahu apa yang ada dalam diri Emma. Alhasil, usahaku mencari tahu itu akhirnya gagal, dan aku memutuskan untuk kembali ke Lambung Mangkurat. Di tempat ini aku bekerja di perusahaan penebangan kayu yang beroperasi di pedalaman Kalimantan Tengah, tepatnya di Tumbang Samba, beberapa kilometer sebelum Rantau Asem. Sedangkan Emma tinggal di Banjarmasin. Kami bertemu 3 bulan sekali. Di saat aku ke kantor pusat untuk menyampaikan laporan triwulanan, aku tak ingin berputus asa. Setibanya kembali di Kalimantan, aku terus mencari informasi ke orang pintar di sana. Namun, sejumlah sesepuh orang Dayak di sepanjang Sungai Katingen yang sudah kutanyai, tidak ada seorang pun yang dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Setelah berkeliling tanpa hasil, akhirnya aku nasib mempertemukanku dengan seorang kiai di daerah Kota Kandangan. Menurut silsilahnya, beliau masih keturunan kiai yang dulu datang dari kerajaan Demak, membantu Pangeran Samudra
Beliau adalah Kiai Abdullah Syafi'i. Saya heran, setelah sekian puluh tahun saya tidak mendengar adanya kasus seperti ini. Sekarang muncul lagi di Banjarmasin, kata sang kiai setelah mendengar seluruh rangkaian cerita yang aku tuturkan mengenai Emilia. Sebenarnya apa yang tengah dialami oleh calon istri saya itu, Kiai? Penyakit atau kutukan? Tanyaku setengah mendesak. Begini, agar lebih jelas lagi, saya kira calon istrimu ajaklah ke sini. Dengan demikian, aku dapat memastikan apa yang tengah dialaminya, kata Kiai Abdullah Syafi'i. Baiklah Kiai, besok Emilia akan saya ajak menghadap Kiai. Lebih cepat lebih baik, kataku menyanggupi. Setelah berpamitan, saya lalu kembali ke Banjarmasin. Setibanya di Banjarmasin, aku temui Emilia dan kuceritakan perihal pertemuanku dengan Kiai Abdullah. Akhirnya Emilia mau berobat ke Kiai Abdullah di Kandangan. Hari itu kami kembali bertatap muka dengan Kiai Abdullah. Setelah berbincang-bincang sejenak, Emilia diminta untuk keluar sebentar. Setelah dia keluar, Kiai memintaku agar segera menikahi Emilia. Apakah tidak berbahaya, Kiai? Tanyaku sedikit khawatir. Tidak, hanya kamu yang dapat menyembuhkan calon istrimu itu. Dengan menikahinya secara resmi, kamu telah menjadi suaminya, maka kamu dapat menghilangkan penyebab penyakit calon istrimu itu. Jelas Kiai Abdullah. Bagaimana mungkin, Kiai? Desaku. Ketahuilah, di rahim calon istrimu itu dihuni oleh seekor binatang langka berwujud lintah hijau. Binatang itu suka sekali menghisap air mani. Dia akan menempel ke ujung penis yang masuk ke dalam, lubang vagina. Jelas Kiai lagi. Kenikmatan yang luar biasa akan dirasakan oleh suami tanpa menyadari adanya bahaya yang mengancam jiwanya. Sewaktu menghisap sperma, ludah lintah hijau yang sangat beracun itu memasuki tubuh korbannya melalui saluran sperma atau saluran kencing. Akibat pertama yang dialami korban adalah impotensi total. Bekerjanya racun itu sangat hebat dan cepat. Tidak lebih dari 4 jam, si korban sudah dibuat tidak berdaya. Kemudian menjalar ke seluruh tubuh dan menghancurkan sistem kekebalan tubuh. Tambahnya membuat bulu kuduku merinding. Bagaimana orang tega melakukan kekejaman seperti itu, Kiai? Tanyaku sambil menekan perasaan. Sebenarnya, lintah hijau itu tadinya dimaksudkan untuk mencegah perselingkuhan. Siapa yang berhubungan dengan istrinya tanpa mengetahui bahwa istrinya dihuni lintah hijau, dalam waktu yang sangat singkat akan meninggal. Apakah Kiai tahu bagaimana Emilia memiliki itu? Warisan orang tua. Ketika ibunya meninggal, Emilia masih kecil. Lintah hijau akan keluar dari sarangnya begitu yang dihuni meninggal. Maka oleh ayahnya, lintah hijau itu diambil dan dimasukkan ke dalam vagina anaknya. Sayang sekali, sebelum sempat memberitahukan keberadaan lintah hijau dan penangkalnya, ayah Emilia menyusul istrinya meninggal. Apakah Kiai sudah punya penangkalnya? Tanyaku. Belum, baru akan saya buat. Nanti akan kuberikan kepadamu menjelang kalian menikah. Ringkas cerita, aku dan Emilia sudah menetapkan hari pernikahan. 1 minggu menjelang hari H, aku kembali ke Kandangan untuk mengambil penangkal lintah hijau itu. Aku tidak tahu terbuat dari bahan apa. Sepintas seperti fosfor. Ya, bubuk berwarna hijau. Bila di tempat gelap tampak menyala. Wadahnya berupa botol kaca bergaris tengah 5 cm dengan panjang 12 cm. Akhirnya kami menikah. Pestanya cukup meriah. Setelah pesta usai, kami berdua mendapat kesempatan untuk menikmati malam pertama. Tentu saja aku punya tugas untuk membebaskan istriku dari lintah hijau terkutuk itu. Demi kebahagiaan kita, turuti saja perintahku. Aku tidak mungkin membuatmu menderita, bisikku dengan mesra. Terserah abang saja,
asal abang bahagia, jawabnya dengan suara bergetar. Aku mulai bereaksi sesuai petunjuk Kiai Abdullah. Lampu kamar kumatikan. Untuk sekejap aku tidak mampu melihat apapun. Kemudian aku naik ke ranjang. Kubisikkan ke telinga istriku agar melepaskan pakaiannya. Ia menurutinya. Kemudian kaki istriku sedikit kutekuk, lalu kusuruh dia dalam posisi mengangkang. Dengan cepat botol yang berisi bubuk hijau itu kubuka tutupnya, lalu kuletakkan di depan kemaluan istriku. Di dalam gelap, bubuk hijau tampak menyala. Tidak sampai 10 menit, kemudian kulihat kemaluan istriku memancarkan warna hijau terang. Dari lubang kemaluannya keluar seekor lintah berwarna hijau terang. Makhluk aneh itu bergerak perlahan menuju ke botol yang kutaruh di depan kemaluan istriku. Setelah tersedot oleh bubuk di dalam botol, makhluk itu terus masuk ke dalamnya. Begitu lintah itu memasuki botol sampai di tengah, segera kututup botol itu dan kumasukkan ke dalam kantong hitam yang sudah disiapkan oleh Pak Kiai. Lalu kupeluk istriku dengan penuh haru. Semalaman itu kami hanya tidur sambil berpelukan. Tidak ada nafsu. Yang ada hanya cinta, kasih, dan sayang. Aku sangat bahagia sebab telah membebaskan istriku dari penyakit, atau boleh disebut sebagai kutukan yang maha dahsyat. Setelah beberapa hari meminum ramuan dan membersihkan kemaluan air pemberian Kiai Abdullah, barulah kami dapat berhubungan badan dan kami hidup bahagia sampai sekarang.